Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita kesempatan untuk kembali bersua, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang ke-350 yang saya beri judul keutamaan amal yang konsisten. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, di dalam agama Islam itu sebuah amalan tidak dinilai dari besar ataupun kecilnya, tetapi dalam Islam, dalam agama kita, amalan itu dilihat dari istimrornya, dawamnya, berkesinambungannya dalam mengamalkan amalan tersebut. Amalan yang kecil yang terus dilakukan, yang senantiasa dilakukan secara terus-menerus, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang besar dilakukan sekali, kemudian setelah itu terputus, tidak dilanjutkan lagi. Ini tentu saja tidak dibenarkan di dalam Islam. Begitu juga dalam agama Islam tidak dikenal dengan istilahnya pensiun dari amal. Pensiun dari amal artinya tidak melakukan amal lagi setelah dia melakukan sebuah amalan. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, setelah bulan Ramadan selesai, tidak ada yang namanya pensiun beramal. Tidak ada yang namanya berhenti dalam beramal. Terus kita melakukan sebuah amalan yang konsisten, yang istiqomah, istimror, berkesinambungan sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut kepada kita. Kita akan bacakan tiga dalil dalam masalah ini, dua dari Al-Qur'an dan satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik agar kita senantiasa beramal sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama dari Al-Qur'an dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka." Fastaqim, maka tetaplah engkau wahai Muhammad di atas jalan yang benar sebagaimana diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan istiqomah di sini adalah ilzam, kata beliau, ilzam amrallahi wastaqim ala ta'atihi wa la tazik anhu yaminan wala shimalan. Yani tetaplah pada perintah Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah padanya, istiqomahlah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, ya. Intinya ayat ini merupakan perintah yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mengandung tuntutan atas istiqomahnya sebuah amalan secara sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang lain, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi yang wafat 671 Hijriah. Beliau menjelaskan bahwasanya ini perintah yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya dan hadisnya hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Telah membuat aku beruban Hud dan saudara-saudaranya. Kata para ulama, karena di dalam surat Hud ini terdapat perintah istiqomah, terdapat perintah untuk senantiasa istiqomah, sehingga Nabi SAW mengatakan syayyabatni Hudun wa akhwatuha, telah membuat aku beruban surat Hud dan teman-temannya dan saudara-saudaranya. Dari ayat ini kita bisa ambil faidah bahwasanya istiqomah hukumnya wajib. Sebagaimana kita sudah melakukan sebuah kewajiban puasa di bulan Ramadan, bagaimana supaya tetap istiqomah untuk senantiasa bisa berpuasa.
di luar bulan Ramadan. Ada 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah. Ya, kita berusaha untuk menuntaskannya. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid. Kita berusaha untuk senantiasa istiqomah berpuasa. Begitu juga membaca Al-Qur'annya, kita senantiasa jaga. Ya, kalau kita targetkan setiap hari membaca 1 juz, maka targetkan. Kalau kita targetkan sehari bacanya 1 halaman, kita targetkan setiap hari baca 1 halaman. Wahalam mujarrad, dan begitu seterusnya. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahaya penyimpangan, walaupun itu adalah suatu penyimpangan yang kecil. Ya, jangan anggap remeh sebuah penyimpangan, sebuah kemaksiatan, sebuah dosa, walaupun ya dianggap kecil. Karena dosa yang kecil jika dilakukan secara terus-menerus maka akan menjadi besar. Ya, begitu juga maksiat, begitu juga hal-hal yang melanggar sebuah penyimpangan dalam agama tidak boleh kita anggap remeh. Kita berusaha untuk menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat serta bid'ah dan teman-temannya. Faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah istiqomah lebih berat daripada banyaknya beramal. Kenapa demikian? Karena istiqomah itu butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya keikhlasan, butuh yang namanya konsistensi dalam beramal. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya dalam pengaplikasian istiqomah ini kita bisa lakukan konsisten dalam menjaga sholat 5 waktu misalnya, konsisten dalam membaca zikir harian walaupun sedikit ya, yang kita hafal, yang kita mampu untuk membacanya. Begitu juga konsisten istiqomah dalam meninggalkan dosa ya. Begitu juga tidak berubah, konsisten istiqomah saat kondisi ramai ataupun sepi. Ketika kita bersama orang-orang ya, kita mampu untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan dosa ya. Begitu juga dalam keadaan sepi, dalam keadaan tidak ramai, di rumah sendirian, di kamar dengan gadgetnya ya, kita dituntut untuk istiqomah melaksanakan ketaatan dan juga meninggalkan dosa dan maksiat. Intinya ayat ini merupakan pondasi besar bagi kehidupan seorang muslim untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan ya. Begitu juga sesuai dengan tuntunan wahyu dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara terus-menerus sampai akhir hayat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian dalil yang kedua dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 99, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Ya, ini maksud dengan al-yakin di sini adalah ajal, yaitu kematian. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan wal muradu bil yaqini hahuna al mautu bittifaqil mufassirin. Yang dimaksud dengan al-yakin di sini adalah al-maut, kematian, berdasarkan kesepakatan para ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud dengan al-yakin di sini adalah kematian. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang wafat tahun 110 Hijriah beliau mengatakan, innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan batas bagi amalan seorang mukmin kecuali kematian, selain kematian. Maknanya bahwasanya seorang mukmin dituntut untuk terus beramal hingga mereka atau hingga wafat, hingga ajal datang. Tidak ada istilah pensiun dari ibadah, nggak ada. Iya, tidak ada pensiun dari ibadah. Kalau misalnya ada orang yang selesai bulan Ramadan, mereka senantiasa beramal di bulan Ramadan, ada puasanya, ada sholat malamnya, ada baca Qur'annya, ada sodakohnya, ada beramal baiknya, berakhlak baik, ya, akhlakul karimah, berkata yang baik, berbicara yang baik. Kemudian setelah bulan Ramadan selesai, maka amalan itu pun sudah selesai juga. Maka kita katakan ini orang nggak lulus dari madrasah Ramadan dan dia tidak dikatakan istiqomah. Yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga amalan-amalan tersebut, bukan hanya di bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi yang jadi titik baliknya adalah seseorang itu ketika dilihat di luar Ramadannya, selesai bulan Ramadan, apakah dia masih senantiasa menjaga amalan tersebut atau tidak. Ini butuh yang namanya mujahadah. Ini yang namanya butuh yang namanya memaksa jiwa untuk senantiasa melakukan hal yang demikian. Ya,
Makanya ayat ini sangat menegaskan bahwasannya ibadah itu kewajiban yang berlangsung seumur hidup. Ya, ibadah itu tidak gugur selama kita masih hidup. Ya, kita masih taklif, masih ada beban hukum, maka tidak ada istilah pensiun dari ibadah, nggak ada. Sampai ajal menjemput, sampai kematian datang, tidak ada tingkatan yang membuat seseorang bebas dari ibadah, nggak ada. Ya, dan hal ini juga mengandung faedah bahwasannya bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasannya tingkatan di dalam Islam itu ada beberapa macam, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa saudara kita kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwasannya ya ada tingkatan-tingkatan di dalam Islam. Maka kita katakan ini tidak benar. Ini tidak benar. Kenapa demikian? Karena ya tidak ada tingkatan-tingkatan di dalam Islam sebagaimana yang mereka mengatakan ada tingkatan syariat, ada tingkatan ma'rifat, ada tingkatan syariat, tingkatan ma'rifat, tingkatan hakikat. Ya, ini tidak benar. Ya, sebagaimana mereka mengatakan bahwasanya kalau sudah tingkatan ma'rifat, ya sudah tingkatan tinggi yang derajatnya sangat tinggi, mereka tidak perlu ibadah lagi. Maka kita katakan Nabi SAW ini tingkatannya tingkatan apa? Nabi sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Nabi SAW ketika menjelang ajalnya sakit parah, Nabi berusaha untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah, kan begitu. Ini tentu saja tidak benar. Ini merupakan bantahan yang sangat jelas bagi orang yang mengatakan bahwasanya di dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatan tertentu. Ya, yang benar bahwasanya tingkatan di dalam agama Islam adalah sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, iman, tentang ihsan. Ini yang benar sebagaimana dalil yang sangat jelas dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga riwayat Imam Muslim dan juga yang lainnya disebutkan demikian bahwasanya Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril, ditanya tentang Islam, ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan. Menunjukkan bahwasanya dalam agama kita ini ada 3 tingkatan ini, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Adapun tingkatan yang disebutkan oleh saudara-saudara kita, sebagian saudara kita ada tingkatan syariat, ya, ada tingkatan hakikat dan ma'rifat, ini tidak berdasarkan dalil yang sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini juga kita bisa ambil faedah bahwasanya makna yang disebut dengan makna yakin di sini adalah al-maut, kematian, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir yang wafat tahun 774 Hijriah di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan bahwasanya maksud dengan al-yakin hahuna itu al-maut, ya, bi ijma'il mufassirin, dengan kesepakatan para ahli tafsir. Kalau ada yang memaknai al-yakin di sini dengan selain kematian, berarti dia telah menyelisihi ijma' al-mufassirin. Berarti dia telah menyelisihi kesepakatan para ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-yakin di sini adalah al-maut. Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini maksud dengan keyakinan, ya yakin. Artinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan. Ya kalau belum datang keyakinan ya nggak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini tidak benar. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Begitu juga yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini bahwasanya ibadah tidak pernah gugur selama kita masih hidup, selama masih ada akal, sholat tetap wajib sesuai dengan kemampuan. Kalau sakit ya tidak bisa berdiri, ya dia duduk. Kalau tidak mampu untuk pergi ke masjid, dia di rumah. Ya, begitu juga zikir tetap dilaksanakan, ya, dan bisa dilakukan sambil duduk, sambil kita berkendara, ya. Ketaatan-ketaatan yang lain tetap berjalan selama masih hidup, selama masih ada akal, maka tidak gugur ibadah tersebut. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kesimpulannya bahwasanya ayat ini merupakan prinsip yang sangat besar di dalam agama Islam, bahwasanya seorang hamba tidak berhenti dari yang namanya beribadah sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dalil yang sangat kuat bahwasanya amalan yang konsisten adalah jalan menuju keselamatan, jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dikatakan istiqomah atau konsisten sampai kita mati.
Selama kita masih hidup tidak dikatakan oh si fulan istiqomah tuh. Ya. Kenapa demikian? Karena masih ada peluang dia bisa berubah. Ya, masih ada peluang setan memberikan was-wasnya sehingga apa? Sehingga dia tergelincir, sehingga dia menjadi sesat, dia tersesat jalan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin. Ya, itu semuanya masih ada potensi, masih ada kemungkinan. Oleh karena itu kita senantiasa berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya teguhkan hati ini di atas agamamu. Wahai yang memalingkan hati, ya palingkan hati ini untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadamu, ya. Jangan sampai kita mati di dalam keadaan berbuat dosa, waliyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dalil yang ketiga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6464 dan juga Imam Muslim dalam nomor 783. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling dawam, yang paling continue, yang paling konsisten walaupun sedikit. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nawawi mengatakan fihil hasu alal mudawama alal amal wa anna qalilahu ad-daim khairun min katsirin munqati' wa fihi nahyu anit takallufi wal iksari alladhi yuaddi ilal malali wat tarki. Dalam hadis ini mengandung faidah, anjuran, motivasi untuk senantiasa terus beramal. Mudawamah alal amal, senantiasa menjaga konsistensi amal. Bahwasanya amalan yang dilakukan sedikit namun continue, namun istimror, dilakukan secara terus-menerus itu lebih baik min katsirin munqati, daripada banyak besoknya kapok, ya. Salat malam 11 rakaat, baca 1 juz, ya. Banyak. Besoknya lagi enggak salat lagi. Iya. Besoknya lagi dia tidak salat lagi, kapok. Ya, kenapa? Capek, ngantuk, lelah, besoknya kerja pula. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ya, maka setelah itu dia tidak sholat lagi. Ini tidak tidak baik, ya, tidak baik. Sedikit tapi continue setiap hari, ya sholat 3 rakaat, sholat witir 3 rakaat tiap malam, bacanya triple qul doang, ya, nggak masalah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi tiap hari, tapi continue, tapi konsisten, itu lebih baik daripada yang sekali sholat 11 rakaat, bacanya 1 juz, besoknya kapok, besoknya pensiun, tidak sholat malam lagi misalnya. Maka ini yang perlu diperhatikan. Ya, kata beliau, wa anna qalilahu daim khairun min katsirin munqati. Bahwasanya amalan yang sedikit tapi continue terus menerus itu lebih baik daripada yang banyak, ya, tapi besoknya ya munqati, terputus, ya, besoknya lagi pensiun, besoknya lagi kapok, nggak melakukan lagi. Ya, ini tidak dianjurkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dawam, walaupun sedikit. Kemudian kata Imam Nawawi, wa fihi nahyu anit takallufi wal iksari alladhi yuaddi ilal malali wat tarki. Dan dalam hadis ini terdapat larangan bahwasanya kita dilarang untuk senantiasa bersikap berlebihan, memaksakan diri dari yang dapat menyebabkan bosan, dari yang menyebabkan kita meninggalkan amal. Ini dilarang dalam agama kita. Dalam agama Islam tidak dibenarkan demikian, ya. Dia baca Quran, sekali baca langsung 5 juz. Besoknya lagi kapok, ya. Enggak mau baca-baca lagi, capek. Ya. Ini tidak dibenarkan, tidak dianjurkan. Daripada baca banyak besok kapok nggak baca lagi, mending sedikit-sedikit, ya. Setiap ba'da salat baca 2 lembar sehari 1 juz, ya. Daripada sekali baca langsung 5 juz, besoknya lagi kapok nggak baca-baca. Ya, tentu saja ini tidak dianjurkan. Ini dikatakan oleh Imam Muslim dalam Syarah Sahih Muslim di jilid 6 halaman 71 di terbitan Dar Ihya at-Turas, ya. Nabi SAW juga menyebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari yang lain dan juga Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ummul mukminin,
Kana ahabbad din ilaihi mada wa ma alaihi sahibuhu. Agama atau amal yang paling dicintai oleh Nabi SAW, kata Aisyah, adalah yang dilakukan secara terus-menerus oleh pelakunya. Dari sini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, bahwasanya konsistensi, ya, terus-menerus, istimror, dawam dalam beramal itu lebih penting daripada kuantitas, daripada jumlahnya. Ya, dilakukan secara banyak jumlahnya, tapi setelah itu dia pensiun, tidak melakukan lagi, dia kapok, ini tentu saja tidak dibenarkan. Amalan yang sedikit tapi rutin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan itu tidak perlu besar. Tapi yang menjadi poin penting di sini adalah berkelanjutannya. Apakah dia berkelanjutan? Kalau misalnya dia melakukan amalan besar tapi berkelanjutan, subhanallah. Iya. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fadlun minallah. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak bisa yang besar, kita mampunya hanya kecil. Sedekah misalnya sehari 1.000, ya, tapi continue, itu lebih dicintai daripada langsung sedekah 100 juta tapi besoknya lagi nggak sedekah lagi. Ya, terus ini tercela, ya, dilarang, ya. Jangan sampai takalluf, membebankan diri sehingga besoknya tidak sedekah lagi. Ya, mendingan sehari 5.000, ya 10.000, tapi terus tiap hari konsisten, continue, daripada sekali sedekah 1 miliar, ya besok nggak sedekah lagi. Ini tentu saja tidak dianjurkan. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dawam, walaupun sedikit. Kalau dia bisanya tiap hari 100 juta gimana, Ustaz? Orang kaya banget tuh. Tiap hari 100 juta, tiap hari 100 juta. Kalau mampu silakan. Itu lebih baik, ya. Banyak tapi continue terus. Ya. Maka ini lebih baik, ya. Kalau mampu. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Seharinya 1.000 bisanya silakan. Bacanya sehari, baca Al-Qur'an sehari bisanya 1 halaman, boleh, silakan. Ya. Kalau nggak bisa 1 halaman, ya setengah halaman. Kalau nggak bisa setengah halaman, 1 baris, satu ayat. Tapi continue, tapi konsisten, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, kita dilarang bersikap ekstrim, dalam artian berlebihan dalam beramal, yang terkadang membuat putus di tengah jalan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi juga, bahwasanya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling bagus, yaitu adalah al-mudawamah 'alal amal. Wa anna qalilahu daim khairun min katsirin munqati. Kata Al-Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala, yang wafat tahun 676 Hijriyah, bahwasanya yang dawam walaupun sedikit, continue, itu lebih baik daripada yang banyak tapi setelah itu terputus, ya. Begitu juga ayat dalil atau hadis ini mengandung faidah motivasi untuk senantiasa istiqomah. Istiqomah agar setiap mukmin terus beribadah berkelanjutan sepanjang hayat, ya, meski kemampuannya terbatas, ya. Tidak ada kalimat, tidak ada halangan bagi setiap muslim untuk bisa beramal. Walaupun dia miskin, dia bisa. Ya, apa saja yang bisa dia lakukan walaupun sedikit, nggak ada masalah. Dia nggak mampu untuk berinfak, bersedekah, dia bisa berkata yang baik, berakhlak mulia, baca Quran di rumah gratis, nggak ada yang bayar, nggak ada harus bayar, ya. Begitu juga sholat di rumah nggak perlu bayar, ya, nggak perlu mengeluarkan uang yang sangat banyak, ya. Bahkan gratis, nggak perlu biaya. Kita bisa sholat di rumah, ya, sholat sunnah, ya, sholat wajib, ya, di masjid. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya fardiyah yang bisa kita lakukan sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya. Kemudian faedah yang selanjutnya juga bisa kita ambil, pahala berkelanjutan. Setiap amal yang istiqomah akan mendapatkan pahala yang berulang, sawab, pahala yang terus-menerus, ya. Yang kita harapkan ada yang namanya pahala jariyah. Itu yang kita kejar, itu yang kita cari. Sebagaimana dikatakan juga oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang wafat tahun 32 Hijriah, beliau mengatakan, qalilun tudawimu alaihi khairun min katsirin munqati. Amalan yang sedikit terus-menerus lebih baik daripada amalan yang banyak tapi terputus, ya, daripada banyak tapi terputus. Ini menunjukkan keikhlasan dan juga lebih ringan, ya, ketika kita melakukan sebuah amalan sedikit, ya, itu menunjukkan ringan dan berkelanjutan. Dan ini bisa mendatangkan sebab cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir sebagai penutup,
kita tahu bahwasanya amalan yang konsisten adalah jalan menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa ikum ajmain, ya, Ramadan telah berlalu. Ya, sekarang kita berada di pertengahan bulan Syawal, ya. Masih ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Yang belum puasa Syawal 6 hari, silakan, masih ada waktu. Masih ada waktu. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Umur kita sedikit, umur kita pendek. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri yang wafat tahun 110 Hijriah, beliau mengatakan, "Ya bani Adam, innaka antal ayyam, idza zahaba ba'duhu zahaba ba'duka." Wahai manusia, sungguhnya engkau adalah hanya kumpulan hari-hari. Jika hari-hari tersebut lewat, maka ya sebagian umurmu telah lewat dan tidak bisa kembali lagi. Ya, kita menatap masa depan, kita melihat ke arah ke depan, bahwasanya ada amal apa yang bisa kita lakukan, ya, maka kita lakukan. Yang sudah berlalu janganlah membuat kita berkecil hati sehingga menutup diri dan tidak mau beramal. Ya, jangan. Mungkin yang berlalu ya kita banyak lalai. Tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesempatan berupa umur. Kita menatap masa depan, kita menatap ke depan, amalan apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jalankan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga baca Quran. Sudah berapa juz Al-Quran yang sudah kita baca di bulan Syawal ini? Sebagaimana target di bulan Ramadan kita buat target, begitu juga kita buat target ya minimal 1 kali khatam. Ya, minimal 1 kali khatam di setiap bulan kita pasang target juga. Begitu juga sedekahnya, kalau mampu kita sedekah tiap hari silakan. Begitu juga salat malamnya kita senantiasa untuk menjaganya minimal salat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kita semua untuk bisa ad-dawam, konsisten, istiqomah dalam beramal sampai Allah wafatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya husnul khotimah di atas Islam, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ya kita di majelis ini walaupun secara online sebagai kemudahan jalan kita menuju surganya. Amin ya robbal alamin. Demikian, terima kasih atas atensinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.